Shalom, jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Senang kita bertemu pada hari lagi, Minggu 22 Mei 2022. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Samuel, saya hamba Tuhan, hamba Allah, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita hari ini, yang saya beri tema jemaat yang berkualitas. Bagaimana caranya menjadi jemaat yang berkualitas? Sebelum kita mendengarkan lebih jauh, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, sebab Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Engkau, sebab Engkau sudah menolong kami sepanjang minggu ini, sepanjang waktu yang sudah kami lewati dalam masa kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Bapa, biarlah sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus. Pakai bibir, lidah, mulut hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat sekalian. Dan setiap jemaat yang mendengarkan firman ini Bapa memiliki hati yang rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, sehingga benih firman Tuhan yang ditabur di hati mereka Bapa bisa tumbuh dan menjadi besar dan berbuah dalam kehidupan kami semua Bapa. Kami bersyukur Bapa di hadapan Bapa, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Berfirmanlah Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertema jemaat yang berkualitas. Mengapa tema ini menjadi penting? Karena saya diberikan rema oleh Tuhan bahwa banyak pada hari ini dan ada beberapa jemaat-jemaat Tuhan yang hidupnya kurang berkualitas. Dalam arti datang ke gereja hanya sebagai rutinitas belaka, atau bahasa kerennya itu agamawi, melakukan ibadah hanya karena ya memang harus datang, kebiasaan aja, ikut datang, hatinya tidak ikut datang. Jadi ada orangnya tapi hatinya tidak ikut datang. Dan yang lebih parah lagi, ada jemaat-jemaat yang tidak datang ke gereja, jadi benar-benar tidak berkualitas, kualitas jemaatnya kurang. Dan untuk itu kita hari ini akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya menjadi jemaat yang berkualitas. Salah satu rujukan atau referensi yang saya coba cari dalam kitab terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai 47. Mari kita baca secara bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai 47. Saya bacakan buat jemaat sekalian, namun jemaat yang di rumah juga membaca pada Alkitab yang ada pada kita masing-masing. Baik, kita baca secara bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing dan secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji nama Tuhan. Seberapa jauh pembacaan kita pada hari ini, kiranya diberkati jemaat yang membaca, merenungkan, dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melihat beberapa ciri daripada jemaat-jemaat awal atau jemaat mula-mula, di mana mereka diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Roh Kudus, sehingga kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka dan banyak mujizat terjadi, dan yang lebih penting banyak jiwa yang diselamatkan. Nah,
Orang-orang atau jemaat-jemaat mula-mula ini adalah salah satu ciri jemaat yang berkualitas. Dan kita, jemaat masa kini, harus belajar dan mencoba belajar dari mereka agar kita jemaat masa kini juga dipenuhi oleh Roh Kudus, juga dipenuhi oleh urapan Roh Kudus, dan banyak jiwa-jiwa juga yang diselamatkan. Dan kita bisa mengadakan mujizat yang besar, mujizat yang luar biasa karena ada Roh Kudus. Karena kita sebagai jemaat juga dipersiapkan menjadi jemaat yang berkualitas. Amin, puji nama Tuhan. Baik, kita akan melihat daripada ciri jemaat yang berkualitas yang pertama terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42. Saya bacakan buat kita semua. Pada ayat yang ke-42 dikatakan bahwa mereka bertekun, garis bawahi kata bertekun, dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ciri jemaat yang pertama yang kita bisa pelajari adalah menjadi jemaat yang bertekun. Sama-sama katakan bertekun. Bertekun mudah dikatakan, tapi secara prakteknya ini juga tidak mudah. Banyak orang yang berusaha bergumul dengan cara untuk bertekun, menjadi orang yang rajin, menjadi orang yang konsisten, menjadi orang yang terus melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, rutinitas dalam kehidupan, dalam rutinitas doa kita, dalam rutinitas ibadah kita, dalam rutinitas persekutuan kita. Dan kita tidak terjebak dalam rutinitas itu saja, tapi kita juga punya hati yang benar-benar mencari Tuhan. Oleh sebab itu, kalau mau menjadi jemaat yang berkualitas, yang bertekun dalam setiap pengajaran, dalam setiap persekutuan kita harus menjadi jemaat yang bertekun. Bagaimana caranya bertekun? Memiliki cinta yang kuat akan Tuhan, memiliki kerinduan yang begitu dalam kepada Tuhan, sehingga ketika kita melakukannya berdasarkan kasih, berdasarkan cinta, maka apa yang kita lakukan akan kita senangin. Ketika kita sudah senang, maka kita tidak akan menjadi beban. Ketika tidak menjadi beban, maka kita bisa melakukannya dengan sukacita, kita bisa melakukannya dengan gembira, dan kita bisa melakukannya secara bertekun. Ya, memang tidak mudah, tapi dengan konsisten, dengan kehidupan kita yang mau terus diubahkan, dengan kerinduan yang besar, saya percaya dan saya yakin bahwa jemaat-jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi jemaat yang bertekun sebagai salah satu ciri jemaat yang berkualitas. Dan cara sederhana ya dalam bertekunnya, seperti yang jemaat lakukan, yaitu hadir dalam kegiatan gereja, hadir dalam persekutuan komsel yang kita adakan di GBL Omega, ada di hari Kamis atau hari Sabtu. Rajin datang, bertekun datang, rajin berdoa di pagi hari. Ketika kita bangun langsung berdoa kepada Tuhan, langsung cari Tuhan. Itu suatu rutinitas yang harus kita lakukan dengan ketekunan. Kenapa? Karena banyak orang juga yang tidur malam, ketika pagi nggak bangun-bangun. Jadi suatu anugerah buat kita ketika kita masih bisa menghirup nafas, ketika kita masih bisa melakukan aktivitas kita bertekun, bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa, dengan mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dalam kehidupan kita, dan salah satu ayat rujukan yang memberikan kita kekuatan untuk kita bertekun terdapat dalam Roma pasal 5 ayat yang keempat. Roma pasal yang kelima ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat kita semua. Roma pasal 5 ayat yang keempat dikatakan bahwa dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sekali lagi saya katakan bahwa dan pengharapan dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketika kita menjadi jemaat yang bertekun, ketika kita menjadi jemaat yang konsisten untuk mencari Tuhan dalam kehidupan kita, maka secara tidak langsung kita juga akan menjadi seorang jemaat yang tahan uji. Ketika ada pencobaan, kita sudah teruji. Ketika ada masalah, kita sudah teruji. Ketika ada permasalahan, kita nggak perlu takut lagi, kita nggak perlu gentar lagi, karena ada Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan ketika kita sudah tahan uji, akan menimbulkan pengharapan di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya dalam ketekunan, saya mengingat suatu ilustrasi ketika saya bekerja di salah satu perusahaan. Ada kata-kata yang selalu diucapkan ketika kita menerapkan aturan baru di perusahaan,
yang karyawan sering katakan bahwa wah, peraturan itu hanya hangat-hangat tai ayam. Jadi hanya diterapkan rajin di awal, ya kan? Tapi ketika sudah terakhir itu nggak akan dilakukannya lagi. Jadi semangat di awal tapi belakangan sudah tidak dilakukan. Nah, kita sebagai jemaat yang berkualitas tidak boleh melakukan hal tersebut. Kita sebagai jemaat ya ketika di awalnya rajin, maka kita harus melakukan ketekunan itu sampai garis akhir, sampai akhir, terus menerus. Ketika kita lelah tetap dilakukan, ketika kita capek tetap dilakukan. Ya memang tidak mudah, tapi kita tahu bahwa itu jalan yang benar, itu cara yang benar. Maka kita terus melakukannya, terus dengan cinta kasih kita datang kepada Tuhan, bertekun dalam doa. Karena kita percaya ketekunan akan menghasilkan tahan uji akan menghasilkan pengharapan, dan kita sebagai jemaat akan menjadi jemaat yang berkualitas. Katakan kepada kiri kanannya bahwa saya adalah jemaat yang berkualitas. Saya adalah jemaat yang berkualitas. Katakan lagi, kamu juga adalah jemaat yang berkualitas. Kamu adalah jemaat yang berkualitas. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan melangkah pada ciri yang berikutnya. Bagaimana menjadi seorang yang jemaat yang berkualitas. Ciri yang kedua terdapat dalam Efesus Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-44. Saya bacakan buat kita semua. Dikatakan di sini bahwa dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Garis bawahi kata bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dalam ciri menjadi jemaat yang kedua, yaitu menjadi jemaat yang bersatu. Menjadi jemaat apa? Yang bersatu. Ini juga sebenarnya juga tidak mudah dilakukan. Tapi kalau kita konsisten dalam kehidupan kita, kalau kita sudah bertekun, maka langkah selanjutnya kita akan bersukacita. Dan langkah selanjutnya, kalau kita sudah bertekun, maka langkah selanjutnya adalah kita menjadi jemaat yang bersatu. Bersatu ini tidak mudah, karena kita punya banyak perbedaan dari semua anggota jemaat yang ada dalam gereja, ya kan? Dari perbedaan latar belakang, suku, budaya, kebiasaan, dalam latar belakang ekonomi, dalam latar belakang intelektual, pendidikan, dan lain sebagainya, sosial, politik, itu juga berbeda. Jadi kalau untuk menjadi satu itu berbeda. Tapi pada hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk menjadi jemaat yang bersatu. Berbeda-beda tapi tetap satu juga, yaitu salah satu moto Indonesia. Jadi begitu juga di gereja. Walaupun kita berbeda-beda dari berbagai suku, bangsa, tapi kita juga tetap harus bersatu. Ketika kita bersatu, maka ada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita, dan kita semakin dikuatkan untuk menjadi jemaat yang berkualitas. Saya senang ada salah satu istilah di Indonesia yang mengatakan gotong royong. Artinya apa? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, gotong royong ini biasanya saya juga banyak temukan di daerah-daerah yang masih relatif desa. Jadi ada kegiatan gotong royong, bersihkan paret. Kalau di kota mungkin ada tapi juga jarang, karena lebih banyak orang sudah sibuk dengan kehidupan masing-masing. Tapi budaya ini seharusnya ada juga dalam kehidupan gereja. Artinya kita belajar gotong royong, belajar bersatu dengan jemaat-jemaat yang ada dalam kehidupan di mana kita bergereja. Ketika ada jemaat yang kuat, maka harus membantu jemaat yang lemah. Ketika ada jemaat yang lemah, juga harus minta tolong kepada jemaat yang kuat, sehingga saling melengkapi satu sama lainnya, sehingga jemaat yang bersatu akan semakin kuat dalam menghadapi setiap badai yang ada, ya kan? Dan contoh salah satu jemaat yang bersatu, yaitu misalnya di gereja kita ini akan ada pelayanan diakonia, jadi pelayanan kepada jemaat yang membutuhkan. Kita ikut sama-sama membantu jemaat yang kurang mampu dalam perekonomian mereka, ya kan? Jadi jemaat sama-sama membantu. Itu salah satu cirinya. Salah satu yang bisa kita lakukan juga untuk menjadi jemaat yang bersatu, itu saya pernah dengar istilahnya penginjilan kelompok. Ya, karena kita punya karunia masing-masing. Nah, kalau ada yang punya karunia penginjilan untuk menjangkau jiwa di awal, ya dia jangkau. Tapi berikutnya ada namanya pelayanan doa. Jadi ada orang yang mendoakan secara khusus buat mereka. Ada juga jemaat yang senang untuk berkomunikasi, datang ngobrol, hai apa kabar, gitu, tanya-tanya, senang berkomunikasi dengan orang tersebut. Nah, tapi ada juga yang pelayanannya memberi.
Kadang-kadang dia memberi ini, memberi sembako, memberi bantuan, memberi pakaian, memberi barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang kita mau injili. Tapi ada juga jemaat yang memberikan pelayanan pekerjaan, ya kan? Jadi ada buka lowongan pekerjaan, dia kasih informasi. Ada buka lowongan pekerjaan, dia kasih. Saling membantu, saling menolong, saling berbagi satu sama lainnya, merasakan penderitaan yang jemaat lain rasakan dan juga merasakan kebahagiaan yang jemaat lain rasakan. Ini tidak mudah. Tapi saya mau katakan buat jemaat semua, kita harus belajar menjadi jemaat yang bersatu. Setiap jemaat yang ada di gereja adalah milik Tuhan dan sama-sama kita saling menopang satu sama yang lain. Kalau kita baca dalam Efesus 4 ayat yang kedua, saya bacakan buat kita semua, Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ayat ini berbicara tentang bagaimana jemaat yang berbeda-beda, tapi saling bersatu. Ya kan? Kalau ibaratnya seperti ini. Kita semua ini anggota tubuh. Ada yang bisa menjadi kepala, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi badan, menjadi leher, ada yang menjadi mata, menjadi mulut, menjadi telinga, menjadi kaki. Untuk sama-sama bekerja bersama-sama. Jadi dalam hidup ini, dalam hidup bergereja juga sama. Ada seseorang yang bisa menjadi pelayanan WL, ada pelayanan musik, ada pelayanan penerima tamu, ada pelayanan yang membantu humas, ada pelayanan yang mendoakan, ada pelayanan doa syafaat, ada pelayanan yang suka menghias-hias gereja. Semuanya saling melengkapi. Pelayanan-pelayanan yang kecil pun juga tidak boleh kita remehkan. Kita adalah jemaat yang bersatu. Kita adalah jemaat yang didirikan oleh Tuhan. Dasar kita adalah firman Tuhan. Dasar kita adalah Tuhan Yesus. Cinta kita kepada Tuhan Yesus yang memberikan kita semangat untuk saling mengasihi, untuk saling menanggung beban orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita melakukan ini, maka jemaat kita akan menjadi jemaat-jemaat yang berkualitas. Puji nama Tuhan. Selanjutnya, saya yakin bahwa kita semua yang hadir pada hari ini adalah jemaat-jemaat yang mau bersatu. Oleh sebab itu, mari katakan kiri kanannya bahwa kita jemaat yang bersatu. Kita adalah jemaat yang bersatu. Saya adalah jemaat yang bersatu. Kamu adalah jemaat yang bersatu. Kita semua adalah jemaat yang bersatu. Sama-sama bersatu. Saling menolong, saling mendukung, saling support satu dengan yang lainnya. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat dari ciri jemaat yang berkualitas yang ketiga. Yang ketiga terdapat pada ayat yang ke-46. Saya bacakan buat kita semua. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Garis bawahi kata gembira. Seorang jemaat yang sudah bertekun, yang sudah bersatu, maka ketika melakukan itu semua, jangan ada kata terpaksa. Jangan ada kata, ini karena disuruh pendeta ini nih. Ini karena kalau kita tidak lakukan, nanti kita dibilang bukan jemaat yang berkualitas. Tidak. Tapi ketika kita melakukan itu semua, lakukanlah dengan sukacita. Lakukanlah dengan gembira. Lakukanlah dengan senang hati. Lakukanlah dengan jiwa yang betul-betul ikhlas. Jiwa yang betul-betul mau memberi. Karena apa? Karena semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka kita wajib juga memberikan kepada orang lain. Kita menjadi saluran berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menjadi jemaat yang berkualitas dengan bersukacita, dengan melakukan segala sesuatu. Pelayanan yang kita lakukan dengan bersukacita. Berkat yang kita berikan kepada orang lain, kita berikan dengan sukacita. Ketika kita melayani, kita melakukan dengan sukacita. Ketika kita berdoa, kita melakukan dengan sukacita. Ketika kita beribadah, kita melakukan dengan sukacita. Ketika kita melakukan apapun dalam kehidupan kita, kita melakukannya dengan sukacita. Amin. Puji nama Tuhan. Dalam hidup ini kita harus bersukacita. Karena saya percaya bahwa salah satu ciri orang Kristen adalah orang Kristen itu harus bersukacita. Ya, dimanapun kita berada, bersukacita. Ketika kita di pasar, ketika kita di sekolah, ketika kita di rumah, ketika kita di gereja, ketika kita di jalan ketemu orang, ya cara simpelnya ya senyum ya, jangan juga yang dilebay-lebaykan atau dibuat-buat, senyum sederhana aja. Yang penting orang yang ketika melihat kita bilang, wah ini orang Kristen ini beda memangnya.
Mereka itu punya karisma orang-orang yang bersukacita. Mereka punya semangat auranya itu aura-aura bersukacita. Dan itu harus ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi jemaat yang berkualitas. Nah, selain itu, kenapa sih orang Kristen harus bersukacita? Kita baca dalam Mazmur 23 ayat yang keempat dikatakan bahwa Mazmur 23 ini sebenarnya ayat hafalan buat kita semua. Mazmur 23 ya, Tuhan gembalaku yang baik. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, dari Mazmur 23 ayat 4 ini kita bisa melihat bahwa orang Kristen walaupun dalam masalah, tempat masalah yang berat sekalipun, tapi karena ada Tuhan dalam kehidupannya, menjadi gembalanya yang baik, maka dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Maka dia tetap senang-senang aja, happy aja. Jadi nggak perlu takut. Walaupun kita ada di gunung, ada Tuhan ada. Ketika kita ada di lembah yang kelam sekalipun, Tuhan ada. Jadi ketika Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita harus bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan yang akan menanggung, karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan, karena Tuhan yang akan memberikan penghiburan yang sejati dalam kehidupan kita. Apapun roda kehidupan yang akan kita jalani, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap happy dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan dalam Mazmur yang 30 ayat yang ke-12, saya bacakan buat kita semua. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Wah, luar biasa. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Ini adalah cerita tentang ucapan syukur karena selamat dari bahaya. Di mana kita yang sedang berduka cita, Tuhan bisa ubah menjadi sukacita. Jadi ketika kita berduka cita, datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubah duka cita itu menjadi sukacita yang baru. Haleluya. Selain itu, saya juga belajar tentang salah satu teori yang coba dibahas oleh secara ilmiah tentang sukacita, atau dalam bahasa Inggrisnya happy, ya kan? Ketika seseorang yang bekerja keras, dia bekerja keras terus mau meraih sukses, baru dia merasa bahagia atau merasa sukacita, merasa happy, itu sebenarnya salah. Karena teori yang benar adalah ketika kita mau bekerja keras, syarat utamanya adalah kita harus happy dulu, bersukacita dulu, senang dulu. Dengan jiwa yang bersukacita, maka ketika kita bekerja keras, maka ketika kita melakukan segala sesuatu, maka ketika kita mengerjakan salah satu proyek yang kita kerjakan, maka kita punya semangat yang baru, punya pikiran yang positif, punya kesehatan yang lebih baik, punya daya tahan tubuh yang lebih kuat, punya kemampuan untuk berpikir lebih baik, punya kemampuan ide kreatif yang lebih banyak keluar. Sehingga ketika kita mau bekerja keras, ketika kita melakukan segala sesuatu, ketika kita mau bertekun, ketika kita mau bersatu, ketika kita mau menjadi jemaat yang berkualitas, mulailah kita dengan sukacita, happy dulu, happy aja gitu. Jadi ketika kita happy, ya ketika kita senyum, maka akan ada sukacita dari Tuhan yang memberikan kita kekuatan yang baru dan membuat kita menjadi jemaat yang berkualitas, menjadi jemaat yang berkualitas. Iya. Dan saya tekankan kepada kita semua, sebagai jemaat yang berkualitas, sebagai orang Kristen yang berkualitas, maka dimanapun kita berada harus menjadi contoh, harus menjadi teladan. Ketika ada orang yang sedih, ya kita pengaruhi dia dengan sukacita. Ketika ada orang yang sedang berduka cita, ya kita hibur mereka supaya duka cita yang mereka alami bisa menjadi sukacita yang baru. Karena apa? Karena ada Tuhan sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa ketika kita memiliki 3 ciri menjadi seorang jemaat yang berkualitas, yaitu jemaat yang bertekun, menjadi jemaat yang bersatu, dan menjadi jemaat yang bersukacita, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, maka seperti yang dialami oleh jemaat mula-mula di awal, di mana kita bisa melihat bahwa kuasa Roh Kudus bekerja, maka banyak mukjizat dan tanda-tanda yang ajaib terjadi dalam kehidupan mereka, dan di akhir dikatakan bahwa banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Maka saya mau percaya bahwa kita dari gereja GBI Alpha Omega juga akan menjadi jemaat-jemaat yang berkualitas, jemaat-jemaat yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, jemaat-jemaat yang akan mengadakan mukjizat, jemaat-jemaat yang akan mengadakan tanda-tanda yang ajaib, tanda-tanda yang luar biasa, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Percayakah semua jemaat bahwa kita akan memenangkan banyak jiwa? Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Katakan dulu kepada kiri kanannya bahwa
saya mau katakan pada kiri kanannya bahwa saya bersukacita, kamu bersukacita, kita semua bersukacita. Puji nama Tuhan. Dan terakhir bahwa kepada kita semua, saya menantang buat kita semua jemaat-jemaat Tuhan, maukah saudara-saudara untuk menjadi jemaat yang berkualitas? Saya tahu bahwa ini tidak mudah. Saya tahu bertekun itu juga tidak mudah, suatu pergumulan dalam kehidupan kita. Saya tahu bersatu itu juga tidak mudah. Terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak keegoisan, terlalu banyak hal-hal pribadi yang dibenturkan terhadap kelompok yang lain, terhadap pribadi-pribadi gereja yang lain. Tapi saya mau katakan bahwa walaupun kita dalam keadaan duka cita, kita bisa bersuka cita karena ada Tuhan. Karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan diubahkan menjadi jemaat-jemaat yang berkualitas. Hari demi hari kita dibentuk, waktu demi waktu kita diperbaharui menjadi jemaat yang berkualitas. Saya percaya bahwa ini semua bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya tetap mendoakan kita semua untuk belajar, untuk menjadi jemaat yang berkualitas. Ketika kita menjadi jemaat yang berkualitas, maka Tuhan akan bekerja lebih luar biasa. Roh Kudus akan dicurahkan lebih luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga akan ada damai sejahtera yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Dan walaupun kita punya masalah, tapi kita punya kekuatan yang daripada Tuhan. Kita punya pengharapan yang daripada Tuhan, yang memberikan kita ciri sebagai orang jemaat yang berkualitas. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan memenuhi kita semua. Sebelum kita mengakhiri daripada firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa, sebab Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Bapa. Kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami Bapa banyak kekurangan, banyak kesalahan yang kami lakukan Bapa, banyak hal yang perlu diperbaiki Bapa. Mungkin di waktu-waktu yang lalu kami belum menjadi jemaat yang berkualitas Bapa, tapi di hari ini Bapa, di detik ini Bapa, ketika kami mendengarkan kebenaran firman Bapa, bahwa kami dipanggil untuk menjadi jemaat yang berkualitas, yaitu untuk menjadi jemaat yang bertekun, untuk menjadi jemaat yang bersatu, dan untuk menjadi jemaat yang bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan, kami mau belajar Bapa, kami mau menyerahkan diri kami semua ke dalam tangan Bapa. Kau pakai Bapa hidup kami Bapa, untuk semakin hari dibentuk menjadi serupa seperti Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Nah, berdoa Bapa buat kami semua Bapa, kuatkan kami Bapa, jadikan kami jemaat-jemaat yang berkualitas. Hari demi hari kami dibentuk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan siap menjadi jemaat-jemaat yang berkualitas dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya tetap berdoa buat kita semua untuk menjadi jemaat-jemaat yang berkualitas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.